jamaah yang tidak tahu, rata-rata yang tidak mengikuti manasik, atau oleh KBIHU-nya atau pembimbingnya tidak dijelaskan bahwa di sana kita bakal sering sholat jenazah, akhirnya itu apa gitu. Selanjutnya, tidak ada kaitan dengan ibadah haji, akan tetapi sering dilaksanakan di waktu haji. Saat kita berhaji pasti sering, yakni apa? Sholat jenazah. Loh, sholat jenazah hubungan dengan haji naon? Seolah-olah kita mau mati kali itu teh, mau menyetorkan nyawa. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi baik di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi itu akan sering mendapatkan sholat jenazah. Sehari itu pasti ayah, kalau sering tiap waktu. Tapi jika kosong pun sehari mah pasti ayah. Kalau nggak duhur pasti di asar, kalau nggak di asar pasti di maghrib. Tapi rata-rata tiap waktu sholat itu setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, paling selang 1 menit kita langsung dikomando untuk melaksanakan sholat jenazah. Ini contohnya. Ini saya request power juga. Mau pakai takut karena di YouTube di mana susah. As-salatu alal amwat wa tikli. Berarti ini menyatakan bahwa hayu orang sholat, ayah mayitnya banyak, amwat, mayatnya banyak, laki-laki campur laki-laki dan perempuan, wa tikli, dan ada seorang anak. Tikli anak, atfal itu anak-anaknya banyak. Gitu. Nanti akan dikomando. Alal amwat itu mayatnya banyak, campur laki-laki dan perempuan. Kalau alal mayiti berarti yang meninggalnya 1 orang, watikli dan 1 orang anak, gitu. Nah, bisa dilihat gitu karena kok di komando itu kurang terang. Itu mayitnya laki-laki, perempuan, anak dan sebagainya. Kita tidak tahu, gitu. Nanti ada bacaan atau niat yang general supaya kita walaupun tidak tahu apa saja, gitunya siapa saja yang meninggal, kita sah melaksanakan itu. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian ini salah satu contoh setelah selesai melaksanakan sholat, setelah salam ada beberapa orang yang melakukan sholat ba'diyah. Ini sedang berdiri kan? Nah, padahal tidak lama dari situ, kurang lebih 1 menit itu langsung dikomando as-sholatu alal amwat, gitu. Yarhamullah. Ini sholat jenazah namanya. Di mana mayitnya? Jadi hanya menunggu perpindahan imam dari tempat mengimami sholat fardu ke tempat sholat jenazah jadi imamnya, karena berbeda tempatnya, di pinggirnya mayat sudah dijajarkan. Salah satu contohnya ini. Ini mayat banyak di depan. Jadi tempat mengimami sholat fardu, dan tempat mengimami sholat jenazah berbeda, sehingga hanya sekitar butuh waktu kurang lebih 1 menit, paling lama 2 menit mual ngopi heula si imam nanti pasti dikomando. Nah, sehingga bagi jamaah yang tidak tahu, rata-rata yang tidak mengikuti manasik, atau oleh KBIHU-nya atau pembimbingnya tidak dijelaskan bahwa di sana kita bakal sering sholat jenazah, akhirnya itu apa gitu. Nah, ini harus hafal karena itu tiap waktu. Selanjutnya kita masuk ke materi sholat jenazah ya. Sholat jenazah itu yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram berarti takbir yang pertama. Waktu takbir yang pertama kita berniat dalam hati, usolli ala man sholla alaihi imam. Yang general, saya berniat sholat, saya berniat melakukan sholat ala man sholla alaihi imam, atas jenazah, atas orang yang sedang sholati oleh imam. Jadi menyandarkan pekerjaan kita kepada imam. Kan yang tahu bahwa itu mayitnya berapa jumlahnya, laki-laki atau perempuan atau campur dengan anak, imam. Nah, jadi kita mah niatnya general saja, nggak usah capek-capek kamu kudu nyebut bin
riweuh. Kadang-kadang sholat di kita gitu kan, bin anu binti anu, kadang-kadang orang jadi salah, kok masalah amat gitu. Misalkan bin Sutarman menjadi bin Suyarman, kaca letot kan bisa. Nah udah simpel, usolli ala man sholat alaihi imam, saya berniat sholat atas mayit yang disolatkan oleh imam. Siapa saja mayitnya ya nggak tahu, imam yang lebih tahu. Makmuman, nah harus memakai makmuman kan, sambil bermakmum lillahi ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram ini diucapkan di dalam hati, maka harus hafal. Dan ini bisa dilaksanakan di kita juga, nggak usah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja, di kita juga bisa. Pas ada yang meninggal, kita tidak tahu namanya siapa, udah aja usolli ala man sholat alaihi imam. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram dan berniat di dalam hati ini tadi dilanjutkan normal dengan membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan takbirlah yang kedua. Setelah membaca takbir yang kedua kita membaca sholawat. Ya, kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bebas, hoyong panjang sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Panjang mangga, bebas. Gitu. Yang penting sholawat. Kemudian selanjutnya takbir yang ketiga kita membaca doa. Nah doanya juga general. Udah general, mau satu, mau dua, mau tiga, apalagi tiga, udah Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum dan seterusnya. Dan orang tergerak, kata istri pamagat, Allahumma fir lah, Allahumma fir lahumma, Allahumma fir lahunna, kan kita tidak tahu. Udah general. Kalau hum itu masuk semuanya, laki-laki, perempuan, 1, 2, 3, hum semuanya. Gitu, ya. Seperti assalamualaikum, nggak perlu mau menambahkan assalamualaikum waalaikumsalam, nggak perlu, tidak ada di situ, dari sananya tidak disunatkan. Malah dalam kitab Riyadhus Shalihin cukup assalamualaikum, mau 1, mau 2, mau 3, mau laki-laki, mau perempuan, kum masuk kategori. Di Jadi kadang-kadang kita suka mempersulit diri sendiri. Yang sudah diberi keringanan, yang ringan-ringan disulit-sulitkan gitu. Di tafsir lagi kan sulit. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Makanya abdi mah netepan salat subuh nya upami nuju nyalira oge nganggo kunutna tara Allahumma hdini fiman hadai wa'afini tara Allahumma hdina. Karena kita yakin ada dua malaikat yang mendoakan kita, Allahumma hdina, amin, malaikat. Kan gitu. Kanjeng Rasul itu selalu berdoa dengan memakai domir mutakallim ma'al goer, dengan rata-rata, karena kita yakin ada malaikat. Dan kalau kita memakai itu, semua sudah terbawa, diri kita terbawa, apalagi orang lain, ya. Selanjutnya yang keempat, takbir yang keempat, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum, dan seterusnya panjang. Ya, seperti sholat seperti biasa, cuma domirnya diganti menjadi hum gitu. Dan yang terakhir ialah membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa cukup assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholat jenazah memakai wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelah itu selesai, ada yang duduk kembali wiridan, aya anu maca Quran, aya anu tawaf dan sebagainya, kembali ke aktivitas masing-masing. Tapi biasanya setelah selesai salam sholat fardu itu melaksanakan sholat jenazah.